Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan, sehingga hari ini kita boleh berkumpul dan beribadah pada ibadah minggu ke-18 setelah Trinitatis. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita. Haleluya, terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa yang selalu menyertai seluruh ciptaannya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa melalui pengorbanannya menebus dosa manusia. Terpujilah Roh Kudus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dengan sukacita, marilah kita menaikkan pujian kepadanya, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus
Tuhan pada minggu hari ini terambil dari surat Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 4. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pembacaan epistel yang ditetapkan pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai dengan ayat 23. Kita membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu,
maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus kau dihormati.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita terima firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kita hari ini, tertulis dalam Markus pasal 10 ayat 35 sampai ayat 45. Markus 10 ayat 35 sampai ayat 45. Kami sendiri akan membacakannya untuk kita. Mari kita berikan hati, jiwa dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kita yang tidak ingin menjadi orang yang sukses, yang tidak ingin mempunyai jabatan, pangkat, atau kedudukan? Atau siapakah di antara kita yang tidak ingin menjadi orang yang terhormat? Barangkali kita semua akan sepakat menjawab, tidak ada. Kita menginginkan itu. Keinginan menjadi orang sukses dan orang terhormat ada dalam diri kita masing-masing. Bahkan kita boleh melihat ada orang yang ambisius, menghalalkan segala cara supaya ia bisa mendapatkan jabatan, pangkat, dan kehormatan, supaya ia bisa lebih dari orang lain. Tidak ada yang salah jika kita berkeinginan menjadi orang yang sukses dan menjadi orang yang terhormat. Tetapi hati-hati, seringkali terjadi manusia itu tidak dapat menguasai dirinya. Itu yang mengakibatkan munculnya persaingan yang kurang sehat, munculnya benturan, kecemburuan, bahkan ada yang sampai kehilangan akal dan hati nuraninya, sehingga ia membunuh sesamanya yang dianggap lawan atau saingan, asalkan ambisi
dan tujuannya tercapai. Itulah perilaku orang-orang yang haus kekuasaan dan kehormatan. Karena itu sekali lagi hati-hati, ambisi bagaikan api, bisa menghangatkan tetapi bisa juga sekaligus menghanguskan. Ambisilah ke arah yang positif. Jangan ambisius mengorbankan orang lain hanya karena keinginan diri sendiri. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui khotbah minggu ini Yesus memberi pencerahan dan ingin membimbing kita tentang apa sebenarnya yang menjadi kesuksesan, kehormatan, kebesaran di dalam kehidupan seorang pengikut Kristus. Aha, jalabohado sasitona hasangapon nyaka si huton Kristus. Di dalam ayat 35 tadi dikatakan ada dua orang murid Yesus, yakni Yakobus dan Yohanes, datang kepada Yesus dan meminta jabatan kepada Yesus. Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan seorang di sebelah kirimu. Itu permintaan dari kedua murid tersebut. Yang menjadi pertanyaan, mengapa muncul pertanyaan seperti itu dari kedua murid itu? Jawabannya, kalau kita baca dalam Matius 19 ayat 28, di sana dikatakan bahwa kelak Yesus akan memerintah dan akan menghakimi ke-12 suku Israel. Perkataan itu dimengerti dan dipahami para murid Yesus, termasuk Yakobus dan Yohanes, hanya sebatas pemerintahan dan kuasa duniawi, atau dalam istilah teologi sering disebut konsep berpikir mesianik orang Yahudi, di mana mereka memahami bahwa Mesias akan datang. Yesus akan menjadi raja penguasa sebagaimana raja-raja atau penguasa yang berkuasa di dunia ini. Ia akan memulihkan kerajaan Israel dan membawa Israel kepada kejayaan dan kemajuan sebagaimana Raja Daud pernah membawa Israel kepada kejayaan. Karena itulah kedua murid itu mempunyai keinginan supaya Yesus mengangkat mereka menjadi orang penting seperti menteri utama atau juru bicara di dalam kekuasaan atau di dalam kabinet yang akan dibentuk oleh Tuhan Yesus. Jadi seperti ketika seorang pemimpin dunia yang baru atau yang akan berkuasa, akan ada banyak orang tim sukses yang mendekatkan diri karena ingin dan haus posisi itulah, maka Yakobus dan Yohanes memberanikan diri meminta kepada Yesus. Di dunia ini biasanya banyak orang yang berkuasa mengangkat sahabat, keluarga, atau orang-orang dekat menjadi orang penting dan diberi kedudukan, atau istilahnya disebut dengan istilah nepotisme. Misalkan jika seandainya kelak Marga Hutapea menjadi wali kota Madya Medan ini, bisa saja akan ada banyak yang berkaitan dengan Hutapea tersebut akan mempunyai kedudukan di jajaran pemerintah kota Madya Medan. Paling tidak akan muncul istilah kekerabatan seperti kekerabatan orang Batak, alani tulang na doi, amang boru na do, wali kotai, bere na doi, bahkan bisa saja sampai kepada anak ni tetangga ni tulang na doi. Di dalam pemikiran dan pemahaman Yakobus dan Yohanes, mereka patut meminta dan menerima itu dari Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka termasuk orang dalam. Mereka murid Yesus dan dekat kepada Yesus. Dan boleh dikatakan bahwa mereka berdua termasuk
tim sukses di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menarik adalah jawaban Yesus terhadap permintaan kedua murid tersebut. Yesus dengan lembut berkata, menjawab, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dang dibotohamu napi nangidomunai. Melalui jawaban itu, Yesus sudah tahu apa motivasi kedua murid tersebut. Dan Yesus juga sudah tahu bahwa kedua murid itu belum memahami betul tentang kuasa, kerajaan, dan kemesiasan Tuhan Yesus. Kalau kedua murid itu meminta, haruslah mereka tahu apa yang mereka minta dan tahu apakah mereka layak atau tidak meminta demikian. Karena itulah Yesus lanjut berkata, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Tung tarinu pamumas inumoki, tung tarparidi hamuma paridion si paridioki. Dengan kedua ucapan itu, meminum cawan dan menerima baptisan yang diterima Yesus, artinya bahwa Yesus ingin mereka berdua mengerti bahwa permintaan itu sangatlah berat kalau dikaitkan dalam pelayanan ketika mengikut Yesus. Perkataan Yesus menunjuk terhadap masa depan, situasi yang akan mereka hadapi kelak di kemudian hari, bahwa mereka akan menghadapi tantangan, bahkan ancaman kematian untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pengikut Yesus. Barang siapa ingin bersama Yesus dalam kemuliaan, ia harus bersama Yesus dalam penderitaan dan kesengsaraan. Jadi baptisan yang dikatakan Yesus menunjuk kepada kematiannya. Itu boleh kita buka dan baca dalam Roma 6. Roma 6 ayat 3. Ketika kita bisa dan mampu menghadapi tantangan, penderitaan, dan pergumulan oleh karena Yesus, maka kita akan menjadi besar dalam kerajaan Allah. Itulah kehormatan dan kemuliaan bagi orang percaya. Ido hasanga punda perjolo dia kana porsea dan jadi manipil dan murtad dan putus asa molorope hamaolon molorope tantangan molorope parukilon ala mangihuton Tuhan Yesus. Kehormatan dan kemuliaan kedua, kalau kita mau memberi hati dan hidup kita untuk melayani, bukan dilayani. Hasangapun napaduahon molo olo jala molo radehi tamakobasi dada holan sihobasan. Barang siapa ingin menjadi besar dalam kerajaan Allah, dia harus mau menjadi hamba, menjadi pelayan, doulos manang parhobas. Di dalam ayat 42, Yesus dengan tegas mengatakan perbedaan pemerintahan duniawi dengan pemerintahan surgawi. Di dunia ini, kekuasaan dan jabatan itulah yang sering digunakan untuk menjajah, menindas, dan menaklukkan orang lain. Sehingga tidak jarang kita lihat ada pemimpin yang otoriter, sesuka hati terhadap bawahannya, karena pemimpin merasa bahwa dia adalah kepala, pengatur, dan termasuk penentu masa depan bawahannya. Kalau seperti itu sering terjadi dalam kekuasaan atau pemerintahan duniawi, tetapi tidak demikian dalam kerajaan surgawi. Kasih, kemauan melayani, kerendahan hati, bahkan sampai kepada mau mengorbankan diri, itulah yang menjadi kebesaran dan kehormatan bagi pengikut Kristus. Seperti itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya sebagai Tuhan, dia mempunyai kuasa, tetapi Yesus tidak mau menyalahgunakan kekuasaannya. Dia tidak menindas, dia tidak otoriter. Sebaliknya,
dengan kasih-Nya Yesus mau turun dari tahtanya yang paling mulia, mau melayani kita, bahkan sampai mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menebus kita orang berdosa. Dan itulah yang menjadi teladan kepada kita masing-masing. Teladan dalam kerendahan hati dan pengorbanan diri. Di dalam Yohanes 13 ayat 15, Yesus berkata, "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Jika kita mau meneladani Yesus dalam pelayanan, Yesus mengatakan, "Kamu adalah orang yang berbahagia. Berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Karena itu barang siapa dari kita ingin menjadi yang terbesar, menjadi yang terhormat dan terkemuka, dan barang siapa ingin bersama Yesus dalam kemuliaannya, jadilah pelayan yang merendahkan hati. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kenyataan yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kita ingin dilayani, tetapi untuk melayani yang lain, kita sering berkata, "Tunggu dulu." Kita ingin diutamakan, kita ingin dahulukan, tetapi untuk mendahulukan yang lain, seringkali kita tidak memberikan hati kita. Dalam contoh kecil saja dalam kehidupan ini, itu boleh kita lihat. Misalnya ketika ada antrian untuk makan, sering terjadi kekacauan, ribut, ada yang bersungut-sungut, ada yang tidak mendapatkan makanan. Karena apa? Karena masing-masing tidak mau melayani, mendahulukan sesamanya, dan hanya mementingkan diri sendiri. Di dalam kehidupan ini sering terpatri dan menjadi konsep berpikir serta berperilaku, hanya orang yang kita anggap di bawah status kita lah yang patut menghormati dan melayani kita. Sebagai contoh dalam keluarga, bapak yang dianggap sebagai kepala rumah tangga terkadang susah dan sulit meminta maaf kepada istri dan kepada anaknya meskipun dia salah, hanya karena status sebagai kepala rumah tangga. Terkadang kita manusia sering membuat dan menempatkan status, jabatan, pangkat, dan kedudukan wibawa duniawi terlalu tinggi. Itulah yang sering membuat munculnya kekacauan, kecemburuan, dan perpecahan. Dan itu juga yang terjadi di antara ke-12 murid Yesus setelah Yakobus dan Yohanes mengungkapkan permintaannya kepada Tuhan Yesus. Di dalam ayat 41 dikatakan, mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Kemarahan itu bisa juga karena ke-10 murid yang lain mempunyai ambisi yang sama dengan kedua murid tersebut, ingin menjadi orang terhormat, ingin mendapatkan kedudukan, jabatan, pangkat dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, biarlah kita menjadi orang yang terbesar dan yang terhormat karena kita mau melayani, bukan untuk dilayani. Kalau kita ingin menjadi orang yang terkemuka, hendaklah kita mau menjadi hamba untuk semuanya. Itulah motivasi kita sebagai pengikut Kristus, dan kita terpanggil dan dipanggil untuk itu. Yesus berkata, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Jadilah pelayan yang mau merendahkan hati. Jika engkau mau menjadi orang yang terhormat, orang yang terbesar dalam kerajaan Allah, rendahkan hatimu. Jadilah pelayan, jadilah hamba, karena kita mempersembahkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Firman Tuhan telah mengingatkan kami, jika kami ingin menjadi orang yang terbesar, orang yang terhormat di dalam kerajaan Allah, kami mau mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Apapun tantangan, apapun pergumulan penderitaan yang akan kami hadapi, kami tetap setia. Dan juga Tuhan, Engkau mengingatkan kami, jikalau kami menjadi orang yang terbesar, kami harus mau melayani, bukan untuk dilayani. Mampukan kami Tuhan, karena kami sadar seringkali kami menjadi manusia yang egois, hanya mementingkan diri kami sendiri. Biarlah melalui firman-Mu, kami semakin memahami arti kehidupan kami sebagai pengikut Kristus, sehingga kami mempunyai motivasi yang benar. Mampukan kami Tuhan, mampukan setiap jemaat-Mu. Dan pada hari ini kami mohon berkat-Mu, Tuhan yang memberkati setiap jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang menguatkan kami Tuhan menghadapi kesulitan yang kami hadapi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Biarlah melalui pergumulan ini kami semakin dikuatkan. Kami percaya Tuhan melindungi kami, dan kami selalu memohon kiranya Tuhan segera mengakhiri pandemi COVID-19 dari dunia ini, supaya kami boleh dengan baik lagi melakukan seluruh aktivitas kami dan menjalani hari-hari kehidupan kami. Ada banyak yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, Tuhanlah yang memberikan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga anak-anak jemaat-Mu, kiranya berkati mereka Tuhan, supaya mereka menjadi anak yang takut kepada Tuhan dan anak yang taat kepada orang tua. Apapun harapan, cita-cita dalam kehidupan mereka, Tuhan yang memberikan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat jemaat yang saat ini sedang terbaring dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada, baik di rumahnya atau di rumah sakit. Tuhan yang menjamah mereka, memulihkan mereka. Tuhan yang memberikan kesembuhan. Dan Tuhan juga yang mengingatkan mereka supaya mereka tetap berdoa, memohon kesembuhan dari Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan-persoalan tantangan kehidupan. Tuhan juga yang menguatkan mereka, Tuhan yang membebaskan mereka dari segala pergumulan hidup tersebut. Kami sadar Tuhan ada banyak berkat dalam kehidupan kami. Karena itu ajar bimbing kami untuk selalu mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Secara khusus bagi jemaat dan keluarga yang 1 minggu ini merayakan ulang tahunnya. Tuhan memberikan umur yang panjang, ajar bimbing mereka Tuhan, supaya menghitung hari-hari waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka, dan mereka boleh mengucap syukur, memakai waktu dan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terpujilah Engkau Tuhan, terima doa kami, ampunkan dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amor que todo
Jalo Jesus Deho awate mangolu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harga milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom.